Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir masih dalam kitabul ilm, kitab ilmu tentang ilmu yang mazmum dan mahmud, yang terpuji, al-mahmud dan mazmum, dan yang tercela itu pada pembahasan fardu tentang ilmu fardu kifayah. Kita terakhir sudah membahas tentang, masih dalam pembahasan tentang fikih itu kenapa disebut ilmu dunia. Karena meskipun kata Imam Ghazali, meskipun dia membahas halal haram, dia cuma membahas halal haram ya berdasarkan zahir itu, yaitu atau membahas warok, ya waroknya orang yang umum, yaitu menjaga diri dari yang haram, dan itu sebetulnya wajib bagi setiap muslim. Itu pembahasannya faqih. Adapun warok yang lebih khusus lagi, itu waroknya orang solihin, warok dari syubuhat, apalagi warok dari yang halal, takut yang halal ini menjerumus pada yang haram, atau warok dari selain Allah, selain akhirat. Itu enggak dibahas oleh al-faqih. Wal faqih la yatakalam fi hazazatil qulub. Dan orang faqih itu, ahli faqih tidak bicara tentang hazazatil qulub, tentang yang mengguncangkan, membuat ragu hati berupa dosa tadi, wa kaifiyatil amali biha, dan bagaimana memperlakukan dari hazazatul qulub itu. Bal bima yakdahu fil adalah. Akan tapi faqih cuma bicara tentang ma yakdahu, sesuatu yang mencacat dalam al-adalah, keadilan, status keadilan seorang saja fakut. Sekiranya orang ini bisa tidak jadi saksi. Kalau dia fasik secara zahir berarti tidak bisa jadi saksi, karena sering melakukan yang haram umpama. Maka faqih cuma bicara itu, oh ini fasik karena sering melakukan yang haram. Ada masalah hati dia tidak bicara. Faizan, maka jika demikian, jami'un nadharil faqih, maka seluruh pandangan faqih murtabitun bid dunia, terkait dengan urusan dunia, allati biha shalahu tariqil akhirah, yang mana dengannya, dengan dunia ini menjadi shalah, menjadi bagus jalan akhirat. Ya, di dunia yang hubungannya dengan akhirat. Tapi tetap dikatakan faqih itu ilmu dunia, karena mengurusi masalah dunia, walaupun dunia yang terkadang dia mengurus masalah dunia yang berkaitan dengan akhirat, tapi sebatas sisi duniawinya, sisi zahirnya. Fa in takallama fil itsmi wa sifatil qalbi, maka jika bicara si faqih tentang dosa dan sifat-sifat hati, wa kamil akhir dan hukum-hukum akhirat, fadzalika yadkhul fi kalamil sabri tataful, maka itu tentang dosa sifat hati tadi, hukum akhirat, itu masuk dalam kalamnya faqih secara tataful, secara menyempil, nyelip saja. Bukan pembahasannya faqih yang asli, bukan pembahasan bidang faqih yang asli. Kama qad yadkhulu fi kalami syai'un min at-tibbi, sebagaimana terkadang masuk juga dalam kalamnya faqih apa syai'un, sesuatu daripada tibbi, ilmu kedokteran umpama, dalam membahas fikih yang berkaitan kesehatan, wal hisabi, atau ilmu hitung, dan pembahasan fikih yang berkaitan dengan hitungan seperti faraid, zakat, wal nujumi, kadang masuk juga ilmu perbintangan ketika membahas masalah kiblat, bintang kutub dan sebagainya, penanda kiblat. Wa ilmil kalami, terkadang masuk juga ilmu kalam, umpama ketika membahas hal-hal yang bersinggungan dengan sah tidaknya iman seorang atau murtad atau tidaknya orang itu bersinggungan dengan ilmu kalam, ilmu tauhid dan sebagainya. Tapi kan dia bukan ahli kalam, dia tetap tidak mengeluarkan statusnya sebagai faqih. Itu hanya masuk saja kepada pembahasan. Kama tadkhulul hikmatu fi nawasyi, sebagaimana masuk juga kalimat bijaksana, kata-kata bijaksana dalam ilmu nahwu dan ilmu syair. Tapi kan cuma sebagai contoh saja, contoh kebahasaan, contoh bagaimana penggunaan kalam Arab, bukan tentang hikmah, bukan tentang kebijaksanaannya. Tapi nahwu cuma membahas masalah struktur kalimatnya saja. Tapi kadang ada masuk juga syair-syair yang berupa kebijaksanaan, tapi bukan berarti si penyair itu jadi orang yang bijaksana atau menjadi hakim gara-gara itu orang yang bijaksana. Karena Sufyan ats-Tsauri wa imamun fil ilmi zahir, dan sungguh ada siapa Imam Sufyan ats-Tsauri itu imam dalam ilmu zahir, yaqulu, dia berkata, bahkan ada mazhabnya sendiri Imam Sufyan ats-Tsauri, sampai terputus mazhabnya di sekitar tahun 500-an ya, atau abad ke-5 Hijrah.
Imamun fil mithal, dia imam dalam ilmu zahir, ilmu fikih. Sufyan Ats-Tsauri. Yaqul, dia sendiri berkata, dia juga ahli tasawuf, tapi dia terkenal selain tasawufnya dia juga terkenal ilmu zahirnya, sehingga ada mazhabnya. Itu pun berkata si Imam Sufyan, inna talaba hadzal laisa min zadil akhirah. Sesungguhnya mencari ilmu ini, ilmu fikih ini yang beliau geluti juga, itu bukan termasuk bekal akhirat. Ya, maksudnya, ya kalau dengan fikih saja, nggak mungkin orang bisa sampai kepada Allah. Kaifa? Bagaimana? Pokoknya tafaku, padahal mereka telah sepakat ala anna asyarafa fil ilmi liyu'mala bih. Sepakat apa ulama bahwasanya syaraf, kemuliaan dalam ilmu itu supaya diamalkan dengan ilmu itu. Fa kaifa yadhunnu ilmu li'ani wa dhiyar, maka bagaimana disangka bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang li'an, tentang dhiyar, tentang hukum li'an antara suami istri. Itu laknat yang keluar suami istri ketika ada tuduhan dia selingkuh atau hamil dari orang lain, langsung saling melaknat ya lian. Atau dhiyar yang menyamakan istrinya dengan punggung ibunya sehingga mengharamkan untuk mengumpul istrinya sendiri. Bagaimana hukumnya salam, bagaimana jual beli pesanan, wal ijarah, sewa menyewa, upah mengupah, wasorfi, tukar menukar uang dan sebagainya. Umpama, ya kan? Itu bukti bahwa bukan ilmu fikih itu yang dimaksud. Karena mereka sepakat bahwa kemuliaan ilmu itu harus diamalkan. Masa li'an kita ngamalkan meli'an istri kita juga? Kan tidak mungkin. Namanya ngamalkan ya. Wa man ta'allama hadhil umur yataqarraba bi ta'atiha ila Allah Ta'ala. Maka siapa yang mempelajari perkara-perkara seperti ini, li'an dhiyar, untuk mendekatkan diri bi ta'atiha dengan melaksanakannya kepada Allah Ta'ala, bahwa majnun, maka orang itu gila. Kalau cuma belajar fikih saja supaya maka itu orang itu gila, kata Imam Ghazali. Karena fikih saja tidak bisa menyampaikan seorang kepada tidak bisa menyampaikan seorang itu kepada Allah SWT. Ya. Wa innamal amal bil qalbi wa jawari fi ta'at. Hanya saja amal itu dengan hati dan anggota badan dalam ketaatan kepada Allah. Wa syarafu wa ilmu tilkal amal, dan maka kemuliaan itu adalah ilmu tentang amalia itu tadi. Ya. Nah, di sini di kitab disebutkan inilah tempat yang diingkari oleh orang-orang Maroko. Perkataan ini yang diingkari oleh orang-orang Maroko, Maghribah, ketika sampai Ihya itu ke sana. Sampai pernah dibakar Ihya itu di Maroko sama Ibn Hirzihim, itu seorang ulama yang terkenal di Maroko. Jadi sampai pada mereka kitab Ihya ini mereka membakarnya. Dan itu setelah itu ketika masih hidupnya Imam Ghazali dan setelah matinya Imam Ghazali. Ya. Yaitu mereka ulama Maghribah itu mengatakan bagaimana Ghazali ini kok menamakan orang yang ngerti hukum syariat dengan majnun, dengan orang yang gila. Mereka tidak paham mereka tidak paham maksud perkataan Imam Ghazali itu sebenarnya. Yang gila itu kalau dia hanya mengandalkan fikih itu untuk sampai kepada Allah. Bukan berarti beliau menamakan semua ahli fikih itu majnun. Itu yang menyebabkan memprovokasi pernyataan ini sampai Maghribah itu sebagian membakar kitabnya Ghazali sampai terkenal di Ta'riful Ahya, Masalah Ihya. Itu Bima fil Ihya itu di Syekh Habib Abdul Qadir Al-Idrus. Habib Abdul Qadir Muhammad Al-Idrus.
Itu menceritakan kisahnya Ibn Hirzim itu yang sampai mimpi dicambuk sama Rasul SAW. Sampai akhirnya taubat. Menjadi muridnya Imam Ghazali. Salah satu dari mereka. Wajib lana salati qurbina. Kita juga harus, tidak boleh kita lupa bahwa yang mengatakan seperti ini, yang mengatakan bahwa orang yang mengira bahwa dia dengan fikih saja cukup sampai kepada Allah, itu majnun. Jangan lupa, beliau itu juga pengarang Al-Basit, kitab fikih yang besar sekali. Yang beliau ringkas jadi Al-Wasit, beliau ringkas jadi Al-Wajiz, beliau ringkas jadi Khulasah. Beliau juga mengarang Usul Fikih. Al-Mustasfa, beliau juga mengarang Mahakun Nazar, beliau juga mengarang Mizanul Ilm, Mi'yarul Ilm, dalam ilmu mantik. Beliau juga mengarang ilmu akli. Ya, Imam Ghazali, ilmu logika, ilmu usul fikih, beliau juga mengarang itu. Ya. Maka harus dipahami maksud mu'alif di sini mengatakan majnun itu bukan berarti semua orang yang ngerti fikih itu gila. Kalau dia hanya mengandalkan fikih itu tadi untuk mendekat pada Allah, sudah cukup. Tanpa dia belajar tasawuf, tanpa dia belajar akhlak, tanpa dia belajar bagaimana menata hati, menata niat sehingga timbul amal dari niat yang bagus itu. Seterusnya, dan apa yang merusak amal itu bisa rusak bagaimana. Tanpa belajar itu ya terus mengandalkan fikih saja, ya gila. Tapi fikih itu penting, karena tanpa ilmu zahir pun nggak bisa orang ibadah asal-asalan sholat juga nggak bisa. Ya, Allahu a'lam. Fa in qulta lima sawaita. Maksudnya? Ya enggak, ya final tapi dimaknai kan. Maksud beliau yang menyangka bahwa hanya dengan itu saja dia sampai kepada Allah, ya majnun. Gitu. Kalau hanya dengan fikih saja. Beliau kan di sini mengatakan itu dalam konteks, ya, dalam konteks apa? Dalam konteks beliau ingin menjelaskan bahwa fikih itu ilmu dunia, ilmu zahir. Dia tidak membahas tentang masalah batin. Gitu. Ya, di situ. Allahu a'lam bis-shawab. Syarah Al-Fatihah. Nah.